Kan bertanya kepada canannya kan, kenapa ya mereka itu? Atau malah pertanyaannya kan, apa itu? Karena dalam konsepnya, apa ya, orang sakit tua mati ini, masa sih bisa dialami? Nah, kemudian apa sih itu? Kemudian Cana mengatakan, oh itu orang tua sakit dan mati. Loh, apa kita ini bisa tua sakit dan mati? Bisa. Waduh, begitu tahu bahwa kita ini bisa tua sakit dan mati, akhirnya Pangeran Siddhartha jadi gelisah sekali. Sehingga pada malam harinya, kemudian sudahlah, saya tinggalkan istri, keluarga, dan lain sebagainya, istana, dan sebagainya, sudahlah. Saya masuk ke hutan untuk bermeditasi. Nah, kadang-kadang kita lalu merenung, masa sih Pangeran Siddhartha umur 29 tahun nggak ngerti orang tua sakit dan mati? Saya saja yang umurnya baru 5 tahun, 10 tahun, saya baru SD, ya kelas kelas 6, ataupun sekarang SMP saya kelas 9 dan lain sebagainya, saya sudah tahu tua sakit mati. Masa sih Pangeran Siddhartha nggak tahu? Kayaknya kok ini membesar-besarkan masalah. Saudara-saudara, yang dimaksud tahu di sini adalah memahami bahwa itu kita akan mengalami. Jadi kita memang tahu orang tua sakit dan mati ya. Kita lihat kakek kita lihat nenek kita kan mereka memang tua, ada yang kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kemudian karena kasus pandemi kemarin ini juga banyak kita melihat teman-teman dekat kita juga pada meninggalkan kita atau sakit dan lain sebagainya. Kita melihat itu semua. Tapi apakah kita menyadari, kita memahami, kita mengerti bahwa kita juga berpotensi mengalami tua, berpotensi mengalami sakit, berpotensi mengalami kematian. Kita kadang hanya melihat tua sakit mati itu untuk orang lain, tapi kita tidak bisa menerima tua sakit dan mati itu untuk diri kita. Nah, itu yang kemudian dikatakan Romo tadi menjadi konflik. Kalau kita tidak mau terima, kita menjadi konflik. Dan itu yang dialami Pangeran Siddhartha menjadi konflik. Waduh, tua sakit dan mati kok aku bisa ya? Aku padahal punya keluarga yang demikian baik, aku juga bisa tua sakit dan mati. Aku punya istana, berarti aku juga punya kekuasaan, bisa tua sakit dan mati. Aku kemudian juga punya uang yang banyak, karena istananya saja 3, ternyata bisa tua sakit dan mati. Wah, ini sulit sekali. Ya, sulit sekali kalau bisa demikian. Kemudian orang kita lalu melihat Pangeran Siddhartha ini lalu meninggalkan kehidupan dunianya. Ya, nah lalu beliau bermeditasi dan akhirnya beliau menemukan, oh, mengatasi tua sakit dan mati itu bukan berkonflik dengan dia, tetapi kita, mungkin kalau kita menggunakan istilah di sini adalah berdamai. Berdamai itu berarti kita menerima tua sakit dan mati itu, nggak usah ditolak, karena ternyata kalau kita nggak mau terima itu, akibat kita ini suka membandingkan. Jadi kita merasa, dulu saya muda, sekarang saya dewasa. Nanti kalau saya tua, bagaimana? Jadi kita membandingkan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dulu saya sehat, sekarang saya masih sehat. Tapi nanti kalau sakit gimana ya? Nah, saya sekarang hidup, kemarin juga hidup. Nanti kalau satu ketika mati bagaimana ya? Nah, jadi kita lalu melihat bahwa kehidupan ini dibagi menjadi 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu, katakanlah 1 menit yang lalu, atau 1 jam yang lalu, atau 10 jam yang lalu, atau setahun, atau 10 tahun yang lalu, atau tak terhingga yang lalu, itu adalah milik masa lalu. Itu hanya kenangan. Misalnya saja, kita hari ini bertemu. Beberapa menit yang lalu, Romo Ayo membuka acara. Nah,
itu sudah milik masa lalu. Karena apa? Karena Romo Ayo sudah bagian dari masa lalu. Sehingga itu hanya menjadi kenangan. Kalau nanti ditonton, ya itu hanya menjadi dokumentasi saja. Kemudian yang terjadi adalah saat ini. Saat ini saya sedang berbicara. Sampai nanti waktunya yang diberikan selesai. Saya akan bicara terus. Kemudian yang akan datang, beberapa waktu kemudian setelah saya selesai bicara, Romo Ayo akan berbicara lagi. Tapi ini belum. Nah, jadi ini ada 3 perbandingan waktu ini. Dulu kita masih kecil, sekarang kita saat ini, nanti kalau kita tua bagaimana, dan ini terus kita bandingkan terus. Padahal masa lalu ini tinggal kenangan. Romo Ayo yang tadi ngomong, ini sudah tinggal dokumentasinya saja. Sudah tidak bisa diulang lagi. Kalau diulang, nanti jadinya habis saya ngomong nanti. Ini berarti yang akan datang. Kemudian, masa lalu ini bukan berarti tidak ada. Masa lalu ini ada, tapi bisa menjadi pelajaran. Ya, misalnya, tadi Romo Ayo mungkin waktu ngomong, mic-nya kurang keras misalnya. Nah, nanti akan diperbaiki pada saat yang berikutnya. Atau, mic-nya terlalu keras. Nah, mungkin nanti akan dikurangi lagi, diperbaiki pada saat waktu yang akan datang. Jadi, masa lalu itu bukan berarti kalau sudah lewat tidak ada artinya. Sudah lewat, tapi tetap menjadi pelajaran. Yang baik di masa lalu, kita tingkatkan di masa sekarang. Yang buruk di masa lalu, kita hindari atau kita perbaiki di masa sekarang. Tadi misalnya, saya ketemu si A, misalnya. Kemudian, aduh, saya tadi kok ngomong begitu ya sama si A. Oke, itu sudah lewat. Biarlah masa lalu sudah berlalu, cuma nanti kita jadikan pelajaran. Supaya kalau saat ini saya ketemu si A lagi, saya mengendalikan diri untuk tidak ngomong seperti itu. Atau kalau besok saya ketemu si A, saya juga berusaha tidak ngomong yang jelek itu. Sebaliknya saya ingat, tadi sebelum acara saya ketemu si B, dan saya bisa membuat dia bahagia. Nah, kalau begitu, kalau ketemu si B, saat ini saya masih bersama si B, maka saya akan terus untuk membahagiakan si B. Atau kalau besok saya ketemu si B, maka saya juga besok akan membahagiakan dia seperti tadi saya membahagiakan dia. Jadi, yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang baik jadikan pelajaran untuk tingkatkan saat ini, yang buruk jadikan pelajaran untuk kita hindari saat ini juga. Nah, sekarang masa depan bagaimana? Masa depan itu mulai nanti sampai waktu tak terbatas. Bisa 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, setahun, 10 tahun, seabad yang akan datang, dan seterusnya. Nah, ini belum datang. Karena yang akan datang itu adalah saat ini yang akan datang. Jadi misalnya 1 jam lagi gimana? 1 jam lagi ini masih di dalam khayalan, masih sebagai impian. Tetapi kalau kita jalani saat ini, sampai 1 jam kemudian, sampailah kita pada waktu yang kita tentukan tadi. Nah, jadi masa yang akan datang ini memang belum terjadi. Masih impian, masih harapan, masih khayalan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kita harus mempersiapkan saat ini. Jadi kalau masa yang akan datang itu sepertinya membahagiakan, misalnya, nanti saya punya kesempatan bertanya ini. Nah, ini sesuatu yang membahagiakan. Nah, kita siapkan saat ini. Saya akan perhatikan ceritanya dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti saya bisa dari kisah-kisah yang disampaikan ini atau penjelasan awal ini, saya bisa menyusun pertanyaan yang bermanfaat untuk diri saya maupun teman-teman yang lain. Nah, itu kita mulai dengan saat ini. Atau bisa kejadian, nanti setelah ini saya akan bakal ketemu dengan si A yang, ini orang yang paling saya takuti ini. Nah, tetapi kita jangan hanya takut saja, kita mulai dengan saat ini mempersiapkan. Saya takut sama si A itu kenapa? Apakah saya berbuat salah? Kalau saya berbuat salah, ya saya mulai persiapkan.
perbaikan. Sehingga mulai saat ini saya memperbaiki, sehingga ketika ketemu si A, saya akan menyatakan memang saya tadi salah. Tetapi saya sudah berusaha memperbaiki. Kamu bisa melihat saya usahanya memperbaiki. Dan mungkin bukan hanya saat ini saya memperbaiki. Kamu bisa lihat nanti di masa-masa mendatang. Saya tidak membuat kesalahan yang sama. Nah, jadi kita melakukan persiapan untuk masa depan juga pada saat ini. Jadi sekarang kita memang punya 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Tetapi masa lalu hanyalah kenangan. Jadikanlah pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang. Masa depan masih impian, khayalan. Tapi jadikanlah tujuan untuk kita mulai melakukan yang terbaik saat ini, agar dapat memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita menjadi berdamai dengan perubahan. Karena perubahan itu hanya membandingkan 3 dimensi waktu ini. Kalau kita sudah punya sikap seperti ini, maka kita menjadi tidak takut menghadapi perubahan. Dan inilah yang kemudian ditemukan oleh Pangeran Siddhartha ketika beliau setelah bermeditasi dan lain sebagainya selama 6 tahun, wah, kita ini harus berdamai dengan perubahan. Dan sekarang berdamainya bagaimana? Kita berdamainya itu selalu sadar hidup adalah saat ini. Ketika kita selalu sadar hidup adalah saat ini, batin menjadi tenang. Karena batin mengikuti perubahan. Bahkan ketika hidup pada saat ini kita bisa kuasai secara maksimal, maka pada saat hidup kita hidup berbahagia, sedangkan ketika kita meninggal nanti, kita pun bisa tidak terlahirkan kembali. Sehingga kalau tadi ada kata-kata bahwa hidup ini berisi perubahan, hanya perubahan itulah yang tidak berubah, maka ketika seseorang dapat fokus pada saat ini, selalu sadar pada saat ini, maka kelahiran yang sekarang ini menjadi kelahiran yang terakhir. Sehingga pada saat akhir kehidupan itu tidak ada lagi perubahan karena kita mencapai kebebasan sejati. Tetapi selama kita masih belum bisa menyadari saat ini sebagaimana adanya, maka hidup kita selalu bergolak, selalu stres. Aduh, bagaimana ini keinginan-keinginan saya yang kemarin kok nggak menjadi kenyataan. Aduh, nanti harapan-harapan saya di masa depan bagaimana ini kok nggak menjadi kenyataan. Nah, selain kita dibekali Dharma dengan hidup pada saat ini, kita juga dilatih untuk mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini sangat penting. Karena itu, dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan kerelaan. Contohnya, hampir semua orang, hampir semua umat Buddha mengenal lagu Dana Paramita. Jadi, kalau sekarang ini kita perdengarkan lagu Dana Paramita, maka umat Buddha tentu akan mencari kemana nih ya, mau transfer rekeningnya kemana ya, kok nggak ada tulisannya ya, di layar kok nggak ada tulisannya, dana kemana ya, atau kok nggak ada QR code-nya ya, karena lagu Dana Paramita itu sudah nancep di kepala kita, begitu lagu itu dibunyikan, tangan kita otomatis sudah megang, cari-cari apa ya, saya punya uang saku tadi berapa ya, ini sudah seperti itu karena sudah dimasukkan data sejak kita masih sekolah minggu. Kemudian walaupun kita sekolah minggu ataupun kita sudah remaja, kita dewasa, kita tua dan lain sebagainya, nanti ada masa-masa yang sebentar lagi kita akan jalani, ya 2-3 hari lagi yang para biku keluar puasa. Nah, itu
ada yang namanya Katina. Itu juga nanti umat sudah tahu semua. Wah, ini masa Katina, sekarang saatnya saya mulai membuka atau berbagi ya sebagian milik saya untuk saya danakan kepada sangga. Nah, jadi dari sekolah minggu sampai dewasa kita sudah selalu diajarkan berdana atau mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini yang dilatih adalah kerelaan materi. Yaitu kalau begitu lagu Dana Paramita dinyanyikan, kita kalau ada kebaktian offline atau kebaktian di wihara, kita sudah langsung pegang kantong, pegang dompet, buka dompet untuk masukkan kotak dana. Kalau ada kebaktian online seperti sekarang dalam jaringan, wah itu begitu lagu itu muncul, kita mencari QR code untuk transfer. Nah itu adalah materi. Dana Katina juga materi, jubah, kemudian juga perlengkapan kehidupan sehari-hari seorang biku dan lain sebagainya, atau kadang tiap hari ada yang berdana makan dan sebagainya, itu adalah dana materi. Tetapi sebetulnya latihan dana materi ini mempunyai sisi lain, yaitu latihan pelepasan keakuan. Karena kalau kita renungkan, orang bekerja itu adalah mencari materi. Kadang-kadang kan waktu anak sekolah disuruh orang tuanya belajar. Nah, belajar nak. Kenapa? Supaya pinter. Oh, loh, kenapa pinter? Supaya kamu nanti bisa mandiri. Loh, mandiri itu apa? Mandiri itu cari uang sendiri. Nah, jadi konsepnya sekarang adalah dari kecil pun kita sudah ditekankan cari uang, materi. Kemudian nanti kalau ada anak mau sekolah, mana uang sakunya? Uang lagi. Sehingga ada kata-kata uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang, ya maunya mati juga daripada tidak punya uang sama sekali. Kan hanya seperti itu. Artinya ini penting banget. Tetapi dari sekolah minggu ketika dia tidak punya uang, dia bagikan, dia berikan. Bahkan nanti anak ini ulang tahun misalnya, nak kamu besok ulang tahun ya nak, ayo kita pergi ke panti asuhan, kita pergi ke panti jompo, itu uang sakumu, kumpulkan, kamu belikan makanan kepada mereka di panti jompo dan lain sebagainya. Itu sebetulnya orang yang dulunya nyari, akhirnya dia melepas. Ini adalah latihan bawah sadar yang jauh lebih penting daripada fisik pelepasan tadi, daripada dana itu. Dana itu hanya materi saja, tetapi latihan mental, kemauan dan kemampuan melepas, ini yang penting sekali. Kemudian ketika mulai ada acara biku berwasa, kemudian selesai berwasa, kita dana katina. Dana katina ini relatif lebih besar daripada yang tadi dana mingguan kotak dana itu. Kita juga mau berbuat baik seperti itu. Berarti ini adalah latihan melepas. Kemudian kadang ada umat yang kepinginnya tiap hari tertentu berdana makan kepada para biku di wihara terdekat misalnya. Dana makan dia bisa masak sendiri mungkin, tapi dia juga bisa membeli dan lain sebagainya. Nah kalau masak sendiri gimana? Dia rela pagi bangun, masak, sampai pernah para biku itu ada yang mendapat keluhan dari suami-suami. Saya nggak tahu apakah suami-suami di sini pernah mengeluh dengan para biku. Suami ini bertemu dengan seorang biku dan kemudian mengatakan protesnya, Bante, saya ini sebetulnya agak iri. Kalau tidak bisa dibilang cemburu, sebetulnya saya itu iri, Bante. Loh, iri maksudnya kenapa ini? Istri saya itu, Bante, kalau Bante datang, jam 3 pagi sudah nyiapkan makan, masak.
Sedangkan nanti sudah jam 3 masak, kemudian nanti jam 7 wah siap dibawa ke wihara. Itu istri saya selalu begitu, kalau Bante datang. Tapi kalau Bante nggak datang, saya mau makan jam 9 aja nggak ketemu makanan. Jadi istri saya lebih memperhatikan Bante, saya ini nggak diperhatikan. Masa jam 9 saya mau makan dan saya tanya, mana masakannya? Itu ada telur asin yang kemarin. Loh, telur asin kemarin yang dikasihkan saya, Bante. Inilah yang saya mengatakan saya jadi iri atau kalau nggak mau ngomong cemburu ini, Bante. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, sebetulnya saya melihat bukan dari sudut ya bangun paginya atau apa, tapi kerelaannya. Dan itu adalah latihan. Latihan merelakan sebagian waktu istirahatnya, merelakan tenaganya untuk mempersembahkan dana makan yang terbaik. Nah, itu sebetulnya adalah dananya kelihatannya dana materi. Atau ada yang pagi-pagi kemudian pergi ke pasar, ya sudah rapi, kemudian pergi ke pasar, kemudian beli nasi bungkus, kemudian bawa ke wihara, dipersembahkan. Itu semua adalah bagian dari kerelaan yang lebih dalam daripada hanya kerelaan sekedar materi. Kemudian nanti dana katina juga sama. Dia merelakan lebih besar lagi untuk dipersembahkan kepada para biku. Atau nanti ada yang ulang tahun, ayo kita belikan mungkin makanan untuk 50 penghuni panti asuhan misalnya dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan biaya. Tetapi kita rela melakukan karena kita dilatih dari sekolah minggu merelakan. Ini adalah latihan mental, saudara. Sehingga satu ketika kalau kita mulai dengan kehilangan sepatu, karena di wihara kadang-kadang kita pakai sepatu atau pakai sandal yang bagus, datang pakai sandal yang bagus, pulang diganti sandal jepit yang sudah buluan. Nah, kita kemudian bagaimana ini melihat ini? Latihan kita berdana dari sekolah minggu sampai dewasa itu nanti yang muncul nggak di dalam pikiran kita. Misalnya kemudian kita mengatakan, sepatunya hilang nih, kok diganti sandal? Ah ya, sudahlah, sepatu saya itu nilainya X rupiah. Saya setiap seminggu sekali saya berdana, saya masukkan kotak dana sekian. Berarti kalau hilangnya sepatu itu X rupiah, ya katakanlah saya 3 bulan berdana lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini saudara, ini sudah latihan pelepasannya, ini sudah masuk ke dalam pengertian pelaksanaan kerelaan. Karena yang berubah mentalnya, fisik itu hanya alat. Saya kehilangan uang tadi waktu misalnya saya mempersembahkan dana misalnya, itu saya seolah-olah kehilangan uang. Tapi sebetulnya saya merelakan uang ini berpindah. Dan ketika sepatu saya hilang, maka saya merelakan sepatu saya juga pindah. Ini latihan mental. Nah, kemudian nanti satu ketika kita dimaki orang, ini makin mendalam lagi. Kalau tadi masih materi ya, sandal hilang, mungkin sepeda motor hilang, kemudian ada lagi mungkin sepeda motor lecet, ya, atau mungkin mobil lecet. Kita kemudian lalu merenung, mobilku lecet ini, masa parkir di wihara mobilnya lecet. Tapi ya kalau sekarang saya serviskan lecetnya ini ya kira-kira X rupiah, ya anggap sajalah saya berdana untuk si bengkelnya mobil. Kalau nggak ada orang yang nyerviskan, kan kasihan juga. Apalagi itu teman saya mungkin, atau itu ya itu orang baik juga di kota ini. Nah, akhirnya kita sudah konsepnya itu kerelaan. Ini sudah berubah pola pikir kita. Itu yang masih materi. Nanti satu ketika kita mendapat yang bukan materi lagi, yaitu kita dimaki orang. Kita dimaki orang, kemudian kita lalu merenung. Loh, dimaki itu saya rugi apa? Saya ini pernah
berdana untuk pembangunan kuti wihara, X rupiah. Nah, cuman dimaki, nilainya berapa? Apa ada yang berkurang dari diri saya? Kan enggak ada. Nah, sudahlah. Kamu yang memaki, kamu yang bikin karma buruk, kenapa saya harus pusing dengan membuat karma buruk yang baru? Nah, akhirnya kita bisa mengembangkan kerelaan. Nah, saudara-saudara, akhirnya sekarang makin tinggi latihan kita dengan kerelaan itu, kita nanti mengalami tua, sakit, dan mati yang tadi menjadi objek pertama yang dingerikan atau yang Pangeran Siddhartha merasa ngeri tadi. Bahwa ketika saya mengalami tua, lemah, terjadi kekurangan di dalam indria saya dan lain sebagainya, maka kemudian saya bisa mengatakan, ya sudahlah, hidup ini kan gantian. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Saya adalah di masa yang dulu, ketika wihara sedang dibangun, ketika masih ada kesulitan ini, kesulitan itu, saya adalah orang di masa itu. Tapi ini generasi muda kita, ini adalah orang-orang di masa sekarang. Sehingga ada tiap orang punya masanya, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Jadi ya sudahlah, mereka biar menggantikan. Akhirnya kita rela karena kita menyadari ketuaan kita. Kemudian kita rela ketika mata menjadi kurang jelas penglihatannya. Kita menjadi rela ketika pendengaran menjadi berkurang. Kita menjadi rela ketika pikiran kita juga menjadi semakin lemah. Kita juga rela tenaga kita makin lemah dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini berubah. Kita bisa berdamai dengan kenyataan, yaitu perubahan. Dan dengan cara demikian, maka batin kita menjadi tenang, batin kita menjadi seimbang menghadapi perubahan. Oleh karena itu, sebetulnya konsep berdamai dengan perubahan ini, latihannya sudah kita lakukan sejak kita sekolah minggu. Tinggal kita merenungkan, tinggal kita memperdalam. Nah, sehingga nanti di dalam banyak segi kita ini mudah merelakan. Sekarang misalnya, saya punya target bulan ini omset toko saya X rupiah. Kemudian saya coba bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Tapi karena ada pandemi, ada ini, itu, halangan ini, itu, maka toko saya hasilnya tidak X rupiah. Tapi katakanlah hanya setengah X. Wah, cuma saya harus ingat ada 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bahwa masa lalu saya berusaha untuk mendapatkan X rupiah pada akhir bulan ini. Tetapi saat ini kenyataannya saya hanya dapat setengah X. Bagaimana sekarang? Lalu saya mencoba, masa lalu bukan hanya lewat begitu saja, tapi masa lalu adalah pelajaran. Saya coba, kenapa ya saya kok dapat setengah X? Oh, karena banyak hal yang banyak sakit dan lain sebagainya kemarin, karena ada pandemi dan sebagainya. Oke, berarti masalahnya bukan di perjuangan saya, tapi kalau begitu saya hanya bisa menerima ini sebagai kenyataan, karena kenyataan itu adalah pada saat ini. Tetapi saya akan memperbaiki di masa lalu itu dengan saya mengerjakan yang lebih baik di masa sekarang. Kalau dulu karena pandemi banyak yang sakit, maka omset saya menurun. Tapi sekarang yang sakit sudah mulai menurun, sehingga saya bisa lebih aktif lagi bekerja untuk masa depan saya bisa melengkapi sampai dengan X rupiah. Lalu gimana ini? Wah, 1 bulan saya nggak mencapai. Oke, saya tambah coba 2 minggu. Nah, saya mulai berdamai dengan perubahan. Saya nggak ngotot, harus 1 bulan ini saya selesaikan. Tidak.
X rupiah ini ternyata karena berbagai hal saya terima dulu hanya setengah X, saya terima itu sebagai kenyataan karena saya sudah biasa mengembangkan kerelaan sehingga saya lebih mudah menerima kehilangan, tidak tercapai harapan, kemudian saya berusaha untuk memperbaiki di masa depan. Sehingga yang tadinya setengah X, saya tambah 2 minggu untuk mencapai X. Oh, kalau belum bisa mencapai, saya tambah seminggu lagi. Sehingga ternyata di masa pandemi, pencapaian omset X ini, X rupiah ini tidak bisa 1 bulan, tapi perlu 7 minggu misalnya. Dan kita lalu itu menjadi pelajaran, wah kali ini 7 minggu, mudah-mudahan nanti saya akan usaha supaya di masa depan saya bisa memperbaiki agar menjadi 5 minggu atau 4 minggu untuk mencapai omset X rupiah tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan pengertian masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ini untuk menyelesaikan berbagai hal. Sebelum kita bisa selalu hidup pada saat ini secara maksimal, sehingga hidup kita menjadi bahagia dan akhir kehidupan itu bisa muncul ketika kita juga sudah akhir dari masa hidup ini. Kita menjadi tidak terlahir di alam manapun juga. Nah, jadi inilah yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa berdamai dengan perubahan memang kita sesungguhnya berusaha untuk tidak konflik dengan perubahan karena perubahan ini adalah menjadi kenyataan, tidak bisa kita hindari lagi. Nah, kemudian kalau memang sudah tidak bisa dihindari lagi, maka kita hanya bisa memahami hidup adalah saat ini. Kemudian selain kita hidup saat ini, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini, masa depan sebagai tujuan yang kita juga mulai capai pada saat ini. Kalau kita masih belum mampu, maka kita mengingat latihan kerelaan yang kita sudah latih sejak dari sekolah minggu, kemudian kita kadang ulang tahun Baksos, kadang kita juga ada dana katina dan sebagainya, yang artinya kita belajar melepas. Dengan cara demikian, maka itulah upaya kita berdamai dengan perubahan, bahkan kita selalu hidup pada saat ini. Tidak ada lagi perubahan, karena perubahan hanya membandingkan masa lalu dan masa depan. Tapi ketika kita selalu sadar saat ini, tidak ada lagi perubahan, ya semua ini saat ini saja. Ya, tapi ini memang sulit, makanya nanti kita latih sedikit demi sedikit untuk mewujudkan kebahagiaan di kehidupan kita sehari-hari.